Halo teman-teman semua, kembali lagi nih sama aku Iman Dwika Yudayana Guna Wisasa di podcast episode 2 season 1 bersama Kak Adut lagi nih. Halo Kak. Selalu balik lagi. Ya, jadi kali ini kita bakal bahas stigma nih Kak. Stigma tentang anak FK tuh nggak bisa bisnis owner. Karena anak FK tuh bisa nggak sih berbisnis? Dari stigma yang ada gitu kan banyak bilang kayak aduh anak FK kayak belajar medik mulu nggak bisa bisnis lah ya gitu. Gimana nih menurut Kakak? Bisa. Gue punya kakak kelas gue yang dia tuh emang punya bisnis, bahkan sekarang bisnisnya tuh jauh lebih besar daripada orang yang emang Oke. Gue tahu kok itu bisnis sampingan tapi lebih besar daripada bisnis kayak utama kan beberapa no discrimination intended, like ya aku juga punya sih kebetulan satu. Oke, punya bisnis apa nih Kak? Bisa ceritain dulu bisnisnya. So mungkin dari kakaknya ya. Awalnya aku itu emang gimana ya? As a child aku suka nonton orang main bola. Jadi awal-awal tuh aku interested in European countries, kayak klub bola dari Amerika, dari Inggris gitu. Salah satunya Chelsea dari London. Oke. Jadi gue suka tuh gara-gara warna biru. Mereka pakai baju warnanya. Papa, I want that. Aku mau warna biru. From gitu. the color. Just based on the color of the jersey, like, I want that. Gitu. Tapi jadi zaman kecil tuh bapak gue tuh beliin baju gue. Itu baju KW waktu itu beli di pasar gitu. Baju warna biru Chelsea, tulisannya Lampard, nama Lampard pemainnya. Jadi gue waktu itu senang banget karena itu baju yang persis yang dipakai sama pemain game gue. Gue punya game dan pemainnya itu persis pakai baju itu gitu. Oke. Tapi gue orangnya zaman dulu tuh entah kenapa gue orangnya detail banget gitu. Jadi gue ngeliat bahwa gue tahu itu baju KW. Tahu. Padahal gue masih kecil banget tuh. Ada beda kan? Ada bedanya. Jadi kayak gue ngeliat itu kayak ini baju KW gitu. Mak nggak ada Adidasnya. Ini KW mah nggak ada Adidasnya. Gitu. Kayak mereka kayak dia emang gimana cari baju ori gitu kan. Jadi zaman tuh gue masih belum tahu juga. Jadi ya udah whatever gitu. Time goes on, as time goes on. Gue kan berasal dari sebenarnya gue orang Bali, tapi gue lahir sampai besar di Balikpapan. Ada klub bola di sana, namanya Persiba Balikpapan. Jadi tahun 2011 tuh gue diajak nonton ke stadion di sana dan gue nonton tuh orang-orang tuh main bola langsung di stadion gitu. Gila, seru banget anjir kayak the first time gue dapat kena ditendang pakai bola gitu. Itu pertama kali nonton di stadion. Nonton di stadion itu pertama kali. Oke. Apalagi Liga Indonesia kan emang agak gimana ya, kalau supporternya kan agak fanatik gitu ya. Jadinya bapak gue tuh ngelarang banget gue nonton karena takutnya rusuh, ricu, I see. tawuran, lempar batu, apa semua. Jadi bapak gue agak stay away from that. But that time temannya bapak gue itu ngajak gue buat nonton stadion. Habis itu gue ngeliat tuh bajunya, gue pengen beli baju itu. Tapi zaman itu udah mulai ada internet. Gue kelas 5 SD, gue udah dapat HP. Gue iseng tuh cari di Google jersey Persiba Balikpapan 2011 batik. Banyak tuh orang yang KW-KW, tapi ada satu yang normal yang ori. Oke. Gue bicara, wah ori nih, seluruhnya terlalu indah. Jadi gue mulai beli di situ, gue mulai kayak ngerti kayak interested deh. Oh ini kayaknya yang ori itu kayak gini, yang KW kayak gini. I see. Jadi kayak out of curiosity, I educate myself out of curiosity. Dan dari situ gue beli jersey orinya pertama kali dan gue lihat, oh this is what I want to collect. I collect a lot of things. One of them is Persiba. Jadi out of that, gue jadi zaman kelas 5 tuh gue udah punya sampai gue punya 15 baju ori itu berkisaran harga 500.000, 600.000. Kelas 5 SD dari uang jajan gue sendiri. Oke, dari uang jajan sendiri. Dan terus bapak gue lihat nih, gue beli baju harga 500.000. Dia murka coy. Dia murka bener-bener kayak, kau ngapain habisin duit cuma buat jersey gitu. Habis itu ya dari 15 jersey yang gue punya, gue cuma bakal segitu aja punya. Gue gak bisa beli lagi karena gue gak berani terima paket di rumah. Saking gue takutnya sama bapak gue. Sampai corona kan biasanya kita nyari kesibukan lain gitu kan. Gue ingat gue dulu tuh suka jersey gitu. Nah gue penasaran kan sekarang tuh emang teknologinya udah advance apa sih. Gue ngeliat jersey ori yang sekarang tuh kayaknya lebih tipis sekarang, lebih bahannya lebih ringan gitu kan ya. Gue iseng, gue beli satu. Iseng beli satu, terus gue perhatiin tuh, wah ini kagak ada sponsornya yang di tengah. Let me see if I could ask someone buat ngasih tahu gue ukurannya berapa, so I could cetak myself gitu. I see. Aku kontak salah satu kolektor di Balikpapan dan gue disuruh ke rumahnya dia aja buat kayak sekalian ngobrol-ngobrol, bincang-bincang gitu. Sampai sana tiba-tiba gue kepincut lagi koleksi. Sampai sekarang itu dari koleksian gue itu gue jadiin bisnis.
Bisnis. Tentunya syukurnya ya. Karena jersey itu punya market yang tersendiri gitu. Kayak orang yang interested sama jersey itu bukan tipe-tipe orang yang apa, ada tipe khusus gitu. Orang suka jersey. Ya kalau orang suka bola, nggak semua orang suka jersey-nya gitu. Iya sih. Tapi kalau orang yang suka jersey-nya pasti suka bola, betul banget. Biasanya gitu. Jadi kayak I interact with like this specific kind of people gitu. Dan sampai sekarang dari corona itu ya sementara bisa saya jalan lumayan. Dan gue sekarang di rumah inventarisnya bisa udah punya berapa? 800 sampai 900 pieces. Jersey? All original. All original. Okay. Tapi lebih kebanyakan di Liga Indonesia. Biasanya Bali United, Perseda Denpasar, Persegigiannya, Bali Devata, sama Persiba Balikpapan. Oke. Entah itu pokoknya klub Bali, kalau nggak klub Kalimantan Timur. Udah itu aja. Gue nggak mau extend soalnya itu bakalan dompet gue bakal nangis kalau gue extend. Jadi udah dua itu aja yang gue simpan gitu. Oke. Berarti sekarang bapaknya nggak marah nggak nih terima paket apa jersey di rumah? karena sekarang kan gue tinggal sendiri. Oke. Gue di Denpasar sendiri sekarang. Oke. Orang tua gue masih di Kalimantan dan itu kan uang pakai uang gue gitu. Makin kesini dia udah makin ngerti kok kalau itu tuh uang gue, jadi nggak apa-apa. Oke. Jadi kita lanjutin kayak ke pertanyaan pertama ya teman-teman ya. Apa aja sih Kak step awal untuk anak FK mulai bisnis nih? Kayak apa sih step awal Kak tuh bisa mulai bisnis jersey dulu tuh? Dulu tuh gimana sih step awal kira-kira? Awal lagi, kalau ini it applies to everyone ya. Pertama lu harus punya kemauan dulu. Harus punya kemauan dulu, oke. Punya kemauan, dan kemauan bukan cuma kemauan untuk memulai, tapi kemauan untuk mempertahankan apa yang udah lu mulai. I see. Okay. Karena yang nomor 2 ini agak susah. Semua orang bisa punya start business. Bisnis udah dapat supplier, I want to make aku mau bikin jasa jualan Netflix gitu misalnya. Lu udah dapat supplier bagus, tapi lu orangnya angin-anginan gitu. Oke. Wah, itu yang nomor 2 itu bisa bikin bisnis lu pointless gitu. Jadi nggak jalan ya. Jadi nggak jalan. Kasihan ya. Yang penting pertama itu punya kemauan yang bulat dulu. Terus anggapannya ya gimana ya, lu harus tahu deh apa yang lu ada, apa bidang lu gelutin gitu. Apa bisnis yang kamu tawarkan ke orang. Jadi kayak entah itu jasa atau entah itu barang ya, kamu kalau nggak tahu apa yang kamu jual, orang lain tuh nggak bakal percaya sama kamu. Malah kamu aja nggak tahu apa yang kamu jual. Iya, betul. Misalnya lu jualan HP atau jualan the simplest thing gitu, lu jualan buku misalnya. Buku, oke. Ditanya, ini buku yang seri ini yang tahun ini ya gitu, lu nggak bisa jawab. Berarti kamu cuma jualan barang yang kamu nggak tahu itu barangnya apa. Orang trust dari orangnya itu bakal lama-lama fade away dong. Ini ngapain sih jualan ini? Nggak jelas lu jualan tapi nggak tahu jualan apa gitu. Iya sih, iya. Ada orang yang sporadik itu, tapi mereka pinternya, mereka tahu apa yang mereka jual itu. Jadi nggak cuma jual satu specific things, tapi mereka juga jual a lot of things. Tapi mereka udah tahu sama barang-barangnya itu seluk-beluknya gimana. Itu yang dicari orang-orang. Orang tuh bakal nyari expertnya gitu. Nggak mungkin lah orang nyari kayak udah overpriced, nggak tahu barang-barang apa, itu red flag. Tidak trusted ya. Gue yakin nggak akan ada sih yang mau kayak gitu. Oke, berarti step awal tadi harus punya kemauan, dan satu lagi tadi Kak harus kemauan untuk mempertahankan apa yang udah dimulai. Oke, keren banget. Oke, kalau menurut Kakak ini berbisnis penting nggak sih bagi anak FK? Karena kan anak FK ini sebagian besar kayak misalkan fisioterapi, psikologi, pendidikan dokter gigi atau pendidikan dokter itu kan kayak udah punya bisa dibilang profesinya, ntar yang mau jadi apa bisa kalau udah tamatkan. Kalau menurut Kak penting nggak sih kita belajar bisnis lagi? Karena kan kedepannya kayak udah ada profesi yang nanti gitu bisa dibilang. Karena di saat kamu menjadi dokter hanya untuk mencari uang, pasienmu nggak bakal perhatiin pasienmu as the way kamu cuma ngejalanin profesi atas dasar profesi yang mulia gitu. Jadi lu kayak misalnya awalnya mau cari duit sebaik-baiknya, wah jadi dokter gara-gara banyak operasi. Jadi ada ibu hamil datang, harusnya melahirkan normal, dioperasi sama dia. Banyak kayak gitu. I'm not targeting like anyone gitu. Tapi itu prinsip yang emak gue kasih ke gue. Jadi emak gue tuh dari kecil udah nanamin gue untuk kayak ya udahlah, kamu kalau misalnya memang udah punya bisnis sampingan, jalanin aja. Kalau misalnya kamu dapat source of income yang lain, pertahankan itu. Mama lebih mending kamu punya kayak kos-kosan, yang passive income yang dimana kamu itu nggak perlu pikir untuk keseharianmu gitu loh. Ya ntar kamu jadi dokter itu ya biar jadi dokter yang bener gitu, biar jadi dokter yang nggak seharusnya kayak malah jadi jadiin pasien itu sebagai ladang duit gitu. Ngerti gitu. Nah, pertanyaan apa tadi? Apa namanya kayak mengapa bisnis itu penting ya? Kenapa bisnis penting ya? Karena dari situ juga udah pertama. Kedua,
untuk mengasah management skill, financial skill, itu semua itu nggak akan udah ruginya kok kalau lu punya bisnis. Tapi business is not for everyone, of course. Nggak semua orang tuh punya keuletan yang cukup untuk kayak ngejalanin bisnis ataupun memulai suatu bisnis. Nah, kadang-kadang ada yang kayak lebih malas dari yang lain, ada juga yang memang karena dia nggak ketemu nih bisnis yang pas buat dia, jadi dia never kayak nyemplung ke sana gitu. Oke, tadi kan kita udah tentang bisnis nih. Kak Adot sendiri kan punya bisnis kan ya. Kalau Kak Adot ini terganggu nggak sih dengan adanya bisnis tadi itu kayak perkuliahannya, organisasi dan kehidupan kampus itu terganggu nggak sih dengan adanya bisnis itu atau malah menguntungkan gitu? Karena kita bisa manajemen waktu lebih baik lagi kayak gitu. Kalau gue sendiri sih kalau bilang terganggu sih enggak, karena gue terlalu ngejalanin bisnis gue di saat gue udah free. Jadi itu apa ya, bagusnya bisnis yang gue gelutin gitu. Karena itu bukan tipe komoditi atau kayak tipe jasa yang memang harus saat itu juga. Misalnya kayak Zoom, kamu jualan Zoom, misalnya pembelimu ada gangguan, kamu kan harus directly respond to it at that point kan. Karena bisa aja mereka lagi jalanin broker terus tiba-tiba Zoomnya mati gitu misalnya. Ini perlu fast respon. Perlu fast respon. Nah bedanya sama bisnisku itu agak lebih fleksibel karena kan mereka kalau beli barang jam 5 ya kan bisa dikirim jam 7, bisa dikirim jam 2, bisa dikirim besoknya gitu kan, lebih fleksibel waktu. Terus untuk manajemen katalognya itu ya gue tinggal sesuai mood gue aja, gue pengen jual ini ya tinggal gue posting di Instagram dan betul banyak gitu. Kayak misalnya ini lagi ya gitu dah pokoknya agak lebih fleksibel. Jadi lebih bagus kita cari bisnis yang fleksibel ya, apalagi dengan masa pembeliannya kayak sebenarnya tergantung aja sih kemauan orangnya. Menurut kakak gimana? Bagusnya kita cari yang lebih fleksibel atau yang tergantung orangnya sukanya yang mana? Baik lagi kan kita nggak bisa tahu hobi orang beda-beda ya, hobi orang beda-beda. Nah, yang bagus tuh kalau misalnya lu mulai start from your hobby. Misalnya ada hobi yang memang kamu untuk market untuk bisnisnya itu kecil, kamu bisa mulai dari situ. Misalnya kamu pemancing gitu misalnya, terus kayak your group of friends doesn't know where to get quality fishing rods gitu misalnya, you can start from there. You can start selling like fishing rods to them. Kamu juga udah bisa mulai kayak menjualan sesuatu hal yang emang temanmu perlukan tapi tidak memerlukan effort yang lebih besar daripada mungkin komoditi kayak misalnya punya franchise ayam gitu atau franchise kopi gitu. Ada cutting kita ke atas 19 dulu kadetku KM dia punya franchise ayam geprek Pak Gembus di Tabanan. Oh my god, keren. Sama dia punya bisnis bunga, tanaman bunga, bouquet bunga. Jadi itu kayak nggak mengganggu ya, nggak mengganggu kan? Dari yang aku tanya ke dia sih kalau misalnya dia mumet atau nggak mumet. Kadang, tapi buktinya dia bisa survive sampai sekarang dan emang bisa sih dia jalan bagus. Kayak I even bought flowers from there. Kayak aku jadinya tiap kali perlu bunga apa untuk mungkin cewek gue gitu, gue belinya ke dia. Relasi lagi jadinya. Itu jatuhnya ke relasi lagi. Semakin banyak dia punya teman, semakin banyak orang yang lu kenal. Oh dia jualan bunga nih, itu beli dia aja kan? Beli dia aja di teman gue. Bisa meskipun lebih mahal misalnya, di dia 150, ini di dekat kampus 100.000, tapi punya kayak emang bikin ada hitung-hitungan sekalian bantu teman. Iya kan, betul banget. Balik lagi ke relasi. Gimana sih Kak caranya agar kuliah dan bisnis ini bisa jalan barengan? Jadi biar nggak kayak bisnisnya nggak jalan, malah kuliahnya jalan, atau malah kuliahnya jadi berantakan karena kita berbisnis gitu. Gimana sih cara biar dua-duanya jalan bareng gitu? Balik lagi ke time management. Kalau misalnya kamu harus pahamin dulu jadwal kuliahmu, kegiatan kuliahmu. Terus kamu juga harus pahami di bisnismu itu kapan aja hotspot waktu yang bakal orang-orang tuh rame untuk ngontak kamu. Misalnya kayak bunga gitu. Makin dekat ke Valentine kan makin banyak orderan. Betul banget. Kayak gitu. Jadi di saat itu kamu harus tahu kapan harus membagi waktumu untuk prioritasnya. Itu jangan kalau aku bilang 50-50 jangan sih. Kadang-kadang ada waktu di mana kamu harus ngalokasikan 80% untuk belajar, 20% untuk bisnis. Karena kayak misalnya udah mau dekat ujian ya kali kamu ngurusin bisnis. Iya sih. Tapi kalau emang urgent, kamu bisa mengalokasikan waktumu yang sementara itu untuk kayak misalnya 70% ke bisnis, 30% untuk kuliah gitu. Kayak gitu ya, kayak nggak ada bakuan. Nanti kamu seiring kamu jalanin, kamu bakal nemuin balance ya. Berarti nggak 50-50 banget ya, nggak sepatokan gitu. Jadi tergantung situasi juga sebenarnya. Kalau misalnya gue lagi mumet gitu ya udah gue ngurusin aja, gue bikin feed sebanyak-banyaknya, gue upload gitu. Itu bisa jadi refreshment juga, karena kan emang gue hobinya di situ kan. Berarti kuliah harus hobi ya, kalau mau bagusnya bisnis tuh harus milih hobi ya bagus. Kalau memang bisa ya, misalnya kayak lu punya hobi untuk nangkai bunga,
just try, selling flowers, right? Ya, oke, betul banget sih. Abis itu gimana sih Kak, kan kita di FK ini belajar ilmu, bisa dibilang ilmu sains medikal gitu. Gimana sih kita bisa menerapkan gitu ilmu kita pelajari di kuliah untuk menunjang bisnis kita nantinya gitu kira-kira? Kalau lebih spesifiknya mungkin gini sih, kalau kita kan di perkuliahan ini mulai makin kesini kan mulai banyak seminar-seminar yang kayak memang ngomongin soal kewirausahaan kan. Dari dekanat kemarin juga ada gitulah, ada ngadain seminar kewirausahaan. Mungkin dari situ sih ilmu-ilmu tuh bakal dapat banyak dari situ. Mungkin dari teman-teman dari prodi PSKM ya, itu juga dapat pelajaran kewirausahaan. Nah, kalau kita kan dapatnya kan kayak palingan cuma kayak tentang sains gitu kan. Jadinya gue malah justru lebih banyak belajar yaitu dari organisasi, dari seminar. Organisasi gue tergabung di Departemen Produksi dan Badan Usaha. Itu kan manage duit, manage inventaris gitu. Gue awalnya belajar banyak dari situ pas jadi staff. Sekarang dapat kesempatan buat jadi kadep, makin ada lah kesempatan untuk gue dan sekarang jadinya gue kebagi 3 nih, gue ngurusin BM Store, ngurusin bisnis gue sama ngurusin kuliah gitu. Oke, tapi enggak apa namanya, kayak enggak berantakan kuliahnya kan ya? Jadi sampai sekarang gue masih serba sih. Kalau bisa ditanya gue remet sekali 2 kali ya gue tetap remet sih. Tapi kalau bisa udah asalnya. Udah asalnya lagi mau at CBM at sales. Oke. Keren banget teman-teman, dari tadi kita udah ngebicarain tentang stigma anak FK yang nggak bisa berbisnis gitu ya. Tapi sayang banget nih kalau ada waktu kita terbatas banget ya, sangat terbatas banget. Jadi aku Imadi Hidayana Gunawisaksa, terima kasih telah menonton. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.